Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Mania Channel. Untuk video kali ini Mania Channel akan menampilkan tentang status orang-orang Yahudi di mata ajaran Kristen. Juga di sini Madia akan tampilkan juga bagaimana sih sebenarnya ajaran mereka itu, orang pengikut umat ajaran Paulus ini ya. Nah, dalam hal ini nanti kita akan dengar beberapa diskusi yang ditampilkan di sini, bagaimana mereka memandang orang Yahudi itu. Sebagian karena faktanya orang Yahudi itu menolak, dan faktanya orang Yahudi menolak ajaran Kristen. Kitab sucinya mereka tolak, Tuhannya berbeda dengan ajaran Yahudi. Ya, semua berbeda, termasuk cara beribadahnya pun berbeda orang Yahudi. Padahal, ya, ini komanya. Padahal orang Yahudi pemilik kitab asli dari PL, dari kitab Taurat itu. Tapi mengapa sampai ditolak oleh orang Yahudi? Nah, ini yang perlu tanda tanya, yang jadi renungan. Tiba-tiba klaim sepihak dari umat pengikut ajaran Paulus ini mengatakan ajarannya sama. Samanya dari mana? Ya, samanya dari mana? Karena mereka hanya klaim sepihak. Orang Yahudi saja menolak. Orang Yahudi menolak ketuhanan Yesus. Padahal dia pemilik asli ajaran PL itu, yang sumber asal ajaran dari ajaran pengikut Paulus ini. Sumber asalnya kan dari Yahudi. Orang Yahudi sendiri menolak, dan faktanya semua hampir 97% di Israel Yahudi sana menolak ketuhanan Yesus. Jadi samanya dari mana gitu loh. Cara beribadahnya berbeda. Yang halal, yang haram, yang kosher di ajaran Yahudi tidak dijalankan. Ajaran Yahudi banyak nggak dipakai, termasuk berhitan. Ya, termasuk berhitan. Tidak makan babi, itu nggak dipakai. Ya, minum mabuk-mabukan, itu orang Yahudi tidak memakai seperti itu. Tidak makan mayat juga, sembarangan makan di dalam ajaran Yahudi juga ditolak. Karena di dalam ajaran Yahudi pun yang masuk ke mulut itu ada aturannya gitu loh. Diatur, bukan sembarang masuk. Di ajaran Yahudi itu pun saya yakin mereka nggak akan bakal makan mayat. Makan yang haram-haram, orang Yahudi malah lebih kuat aturannya di dalam Islam. Kalau dalam Islam kan halal dan haram. Di ajaran Yahudi itu ada kosher, itu kualitasnya, itu apa yang diharamkan di dalam Islam, itu di dalam ajaran Yahudi itu pasti diharamkan. Bahkan yang dihalalkan di Islam pun orang Yahudi bahkan ada yang mengharamkan itu gitu loh. Jadi saya sangat jelas ya dalam posisi ini. Oke, untuk itu kita langsung saja untuk mendengarkan ya beberapa diskusi dari mereka, nanti bisa kita lihat dan kita tanggapin. Oke, silakan. Go. Saudaraku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, untuk video kali ini ya, Madia akan menampilkan dari beberapa argumen ya, yang di sini dari akun Ibu Tiwatimena ya. Di sini mereka fokus coba untuk menjelaskan mengenai status orang Yahudi atau Israel itu, apakah sama mereka itu ajarannya dengan ajaran Kristen atau berbeda. Karena secara tidak langsung ya, secara fakta orang Yahudi menolak ajaran Kristen. Kitab suci mereka juga berbeda, tempat ibadah mereka berbeda, Tuhan mereka juga berbeda dengan ajaran Kristen. Tuhan Yahudi berbeda, kitab suci Yahudi sebagian berbeda, karena orang Yahudi menolak PB. Tempat ibadah juga berbeda. Nah, tapi di sini mereka umat pengikut Paulus ini mencoba untuk mengatakan sama gitu loh, mengakuin ajaran Yahudi. Jadi bagaimana ini gitu loh. Mari kita simak dulu ya beberapa diskusi ya di room mereka ini. Yang summer itu bulan teman, jadi saya coba ke situ. Kebetulan dari jaringan doa wanita, Pak. Oh iya. Jaringan doa wanita, kebetulan saya mentor untuk Pulau Kalimantan, jadi suka keliling. Dari Bartim itu naik Grab ya. Naik travel sampai ke Banjarmasin. Ya.
Ya, Oke, ya Pak ya. ya, Terima kasih ya. Ya, ya, bagus. luar biasa ya. Lalu Pak Budiman Aritonang masuk Pak. Silakan Pak Budiman. Salam Bu Uti. Salam Pak, luar biasa. Malah kita dahsyat ya. Salam Bu Salam. Suryani. Salam. Salam Pak. Pertama-tama saya bersyukur dan berdoa supaya Bu Uti dan Bu Suryani selalu berkati Tuhan agar pemberitaan Injil tetap terlaksana ke seluruh dunia. Amin. Begini Bu, Ya, ya kalau kita lihat kan kejadian yang di negara apa sana, Israel dan Palestina, itu kan Muslim itu membela sama Palestina, sementara ya Kristen kan nggak ada membela Israel. Kalau dari saya itu nggak mungkin itu negara Israel itu akan dihancurkan karena bangsa Israel itu kan pilihan Tuhan, itu tercatat juga di Alkitab itu. Ya berapa bangsa-bangsa dulu menyerang Israel itu tidak akan punah itu karena Tuhan selalu menyertai mereka. Dan tertulis juga di Alkitab semua firman Tuhan kan akan digenapi, ya seperti tertulis di Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Oke, kita tanggapin dulu ya selaku media ya, dari Muslim akan menanggapin argumen dari Budiman ya, Sitonang ini. Bagaimana Islam menjawab ini tentang Yahudi? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah dijelaskan bahwa menjelang akhir kiamat maka umat Islam itu akan berperang melawan Dajjal, yang mana di dalam dengan Dajjal tersebut juga diikutin oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dajjal tersebut. Nah, dalam posisi seperti ini itu artinya orang Yahudi dan Nasrani tidak bakal musnah, karena itu sudah kenubuatan di dalam ajaran Islam bahwa umat Islam nanti akan berperang melawan Yahudi dan Nasrani menjelang akhir zaman. Jadi kalau sudah disampaikan seperti ini hadisnya, otomatis mereka tidak akan musnah. Itu sampai akhir zaman sebagai batu ujian umat Islam di akhir zaman nanti, yang mana juga mereka bergabung sama makhluk yang bernama Dajjal itu. Nah, itu artinya begini. Apapun alasannya yang disampaikan oleh pengikut umat Paulus ini yang sebenarnya nggak ada korelasi, karena Tuhan orang Yahudi pun sebenarnya mereka beda. Kitab suci mereka malah pinjam milik Yahudi. Tempat ibadah mereka berbeda. Ajaran cara menyembah Tuhan juga berbeda, orang Kristen, umat pengikut Paulus dengan Yahudi. Jadi dalam posisi ini sebenarnya omongan dari mereka ini cuman ya omong kosong aja, nggak ada pengaruhnya. Coba apa kepentingannya? Tuhannya berbeda, ajarannya berbeda, semua berbeda, tapi sok-sokan pengikut Paulus ini mengikuti ajaran Yahudi. Kalau memang percaya ajaran Yahudi, tentunya Anda ikutin dong Tuhan Yahudi, ya kan? Ikutin ajaran Yahudi. Tuhan Yahudi tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan. Berbeda dengan Tuhan pengikut Paulus ini. Tuhannya bisa dilihat, diserupakan. Yesus yang sebagai manusia kemudian disembah ya, yang dikatakan itu penjelmaan dari Tuhan, disembah. Nah, ini yang jadi masalah kan di sini, orang Yahudi itu menolak gitu loh ya. Kita dengar dulu kembali. Biar saya bacakan firman Tuhan Bu ya. ya silakan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Berarti Tuhan semesta alam itu kan di sana di Israel, yaitu Yerusalem. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem. Oke, kita jawab dulu ya. Kalau Anda meyakini Tuhan bangsa Israel itu sama dengan Tuhan Anda, faktanya mengapa berbeda? Tuhan ajaran Yahudi itu tidak bisa dilihat, diserupakan dengan apapun juga dengan makhluk. Ya, itu sudah sangat jelas termuat di dalam kitab suci. Nah, faktanya ternyata ajaran orang-orang pengikut Paulus ini, pengikut ajaran Paulus ini menyembah manusia yang seharusnya itu sebagai nabi dan rasul saja dijadikan Tuhan.
tapi ujung-ujungnya mengakui ajaran Yahudi. Kan aneh ini logika yang sebenarnya nggak nyampe ini ya. Kita lihat kembali ya. Dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi yang berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Itu firman Tuhan, Bu. Ya. Berarti yang tercatat dalam kitab itu, Bu, betul-betul nyata ya. Ya sebab karena Israel ini ya bangsa pilihan Tuhan dan tanah perjanjian ya. Ya itu juga dibahas di gereja kemarin itu, bahwa Israel itu tidak akan punah sampai Tuhan Yesus turun yang kedua kali, dan semua termasuk umat Muslim dan bangsa-bangsa lain akan mengaku dengan mulut dan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Ya, kalau saya mau tambahkan itu sebetulnya Pak, bangsa Israel yang mengikuti Yesus ya sebetulnya Pak ya, itu kan ada dua sekarang. Yang menolak Yesus ya. Kalau di dalam perdebatan itu Yahudi yang menolak Yesus itu wah luar biasa, penghinaannya justru luar biasa gitu Pak untuk Yesus gitu loh. Lalu nubuat-nubuatnya ya, kan mereka tidak menyebut, kalau di Alkitab kita kan kita menyebut itu YHWH ya, kalau mereka kan bukan Hashem gitu kan. Ini untuk orang-orang yang menolak Yesus gitu ya, Yahudi yang menolak Yesus. Ya saya kebingungan waktu itu dari mana asalnya Hashem gitu ya. Saya lihat dari mana Hashem, kok saya cari-cari, saya pelajari kok semuanya YHWH, Yod He Vav He. Nah Yod He Vav He ini adalah apalah Tuhan yang kita kenal ya, yang diajarkan oleh para rasul, para pengikut Kristus. Tetapi di Yahudi yang kita baca tadi, yang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang yang menolak Yesus itu, mereka menolak semua konsep tentang Mesias, menolak semua konsep tentang penebusan, dan yang dimaksud di dalam Alkitab yang akan diberkati itu adalah orang-orang anak-anak pilihan itu, maksudnya Ishak itu kan, dari keturunan Ishak akan lahir anak perjanjian. Jadi khusus memang anak perjanjian itu khusus untuk orang-orang yang mengikuti gitu loh, yang percaya kepada nubuatnya, percaya kepada apa yang tertulis di dalam kitab para nabi yang merujuk kepada Yesus gitu loh. Jadi kadang kita juga agak rancu ya, sebetulnya Yahudi mana yang diberkati, yang mengutuk Yahudi akan dikutuk. Saya pelajari karena di dalam tengah ini ya, di tengah pada peristiwa di Yeremia itu kan perjanjian Allah kepada Abraham, perjanjian Allah ya kepada. Oke. Kita akan tanggapin dulu ya argumen dari Bu Uti Atemena ini. Apapun alasannya ya, di orang Yahudi itu sejak dulu menolak Tuhan berbentuk manusia ya, itu dulu apapun alasannya. Tuhan menjelma manusia tertolak di dalam ajaran Yahudi. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah itu sudah sangat jelas ya di dalam kitab suci orang-orang Yahudi ya. Jadi apapun alasannya sudah jelas. Yang pertama itu. Yang kedua, orang Yahudi itu ternyata Tuhannya sama Tuhannya dengan Tuhan orang Islam. Tuhannya Maha Esa murni, tidak diserupakan, tidak menjelma, tidak dalam bentuk apapun juga yang bisa disamakan dengan manusia. Nah, kalau ada Tuhan itu disamakan dengan manusia, maka orang Yahudi menolak. Dan ini faktanya gitu loh ya. Kalau ini dikatakan sesat, terus yang benar bagaimana? Anda pinjam mengikuti ajaran Yahudi, tetapi ujung-ujungnya mengklaim sepihak, menyalahkan gitu loh. Kita lanjut dulu. Bangsa Israel itu sudah dibatalkan karena mereka itu betul-betul telah mengkhianati Tuhan. Kalau dibilang berzina rohani kan, seperti kekejian ya, kejorokan ya. Ditulis di dalam kitab Yeskiel ya, seperti itu, kejijikan luar biasa. Dan mereka kan sudah perjanjiannya kan sudah dibatalkan, perjanjian yang pertama. Lalu timbul pula di Tuhan akhirnya mengasihani mereka, baru ada lagi perjanjian yang kedua, perjanjian yang tidak sama lagi dengan perjanjian yang pertama gitu.
Jadi kalau saya mau katakan yang diberkati ya, Yahudi, orang Israel yang diberkati itu ya orang-orang keturunan dari anak perjanjian itu yang mengikuti sejarahnya bahwa dari Ishak inilah akan lahir Israel, dari Israel inilah lahir penebus. Nah itu kita ini yang apapun itu alasannya dari klaim sepihak ya Ibu Uti, ajaran Yahudi sesuai dengan Keluaran 33 ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah itu artinya orang Yahudi sudah menolak kalau Tuhan berbentuk menjelma menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus menurut ajaran Yahudi ditolak. Kitab suci mereka yang Anda adopsi di PL itu pemahamannya juga berbeda dengan orang Yahudi. Jadi kalau ajaran itu dalam posisi seperti ini, kira-kira yang benar itu yang mana? Kira-kira apakah yang datang setelah Yahudi itu atau ajaran Yahudi itu yang benar gitu loh. Karena ajaran Yahudi dari dulu sebenarnya sudah benar Tuhannya. Nah, dalam posisi ini pun sebenarnya membuat malu ya. Artinya ada suatu ajaran yang mengklaim sepihak, mengatasnamakan orang Yahudi, meneruskan ajaran Yahudi, tetapi ajarannya mereka nggak pakai. Syariat-syariat cara sholat, cara wudhu, bersuci ada nggak dipakai, sujud sholat nggak dipakai, ya. Terus ajaran-ajaran tidak memakan makanan yang sudah dilarang oleh Yahudi nggak dipakai. Jadi dalam hal ini artinya ajaran di PL itu ternyata milik Yahudi. Apakah itu firman Tuhan ajaran di PL itu atau hanya budaya? Karena dalam posisi ini juga buah standar ganda namanya. Di satu pihak umat pengikut Paulus ini ya, ajaran Paulus memakai ajaran Yahudi, kitab sucinya, tapi di lain pihak mengatakan itu ajaran budaya. Padahal sudah termuat dalam kitab suci Taurat ya, PL, tapi dikatakan itu budaya. Nah, ini yang membuat ajaran ini menjadinya nggak sinkron ya, berkontradiksi. Yang menguntungkan ajaran pengikut Paulus diambil, yang tidak menguntungkan nggak dipakai. Ya, kita lanjut dulu ya. Menerima tebusan itu. Ya, kita ini yang menerima, yang percaya, yang mengimani semua nubuat-nubuat yang tertulis di kitab perjanjian lama ini gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan Israel sejati itu sebetulnya adalah kita ini, tidak lagi Israel seperti mereka atau bahkan yang menolak Yesus, menghina Yesus. Kalau kita baca kan di Kitin itu menghina sekali gitu, orang Farisi itu. Jadi ada dua memang Pak, Yahudi yang dimaksud itu Israel, itu kan Israel yang ada dua Yesus. Ada dua Bu, tapi kan itu kan ya kalau menurut data kependudukan di Israel itu kan ya yang beragama Kristen itu kan ya lebih kurang 3%. Ya, 3% ya. Iya, Tuhan itu berbicara kan bagi yang percaya kepadanya Bu, bukan. Iya, bagi yang percaya gitu. Jadi kadang kita terlalu yang mengutuk Israel akan kena kutuk gitu. Israel mana dulu gitu kan. Karena kalau kita ikuti sejarahnya Israel begini tidak berlaku, orang-orang menolak dia mah yang enggak ini. Jadi orang Israel yang Israelnya siapa? Rasul Paulus, Matius, Markus ya gitu. Ya. Kan sudah diakuin juga oleh Ibu Uti ini ya, bahwa di Israel sana perkembangan Kristen hanya 3%, sedangkan Islam di sana 16%, dan di Palestina itu cukup banyak ajaran Islam ya, walaupun bersebelahan dengan Israel. Nah, jadi dalam posisi ini pun sebenarnya mereka itu sadar diri gitu loh, bahwa ajaran mereka Yahudi yang selama ini yang dikatakan digadang-gadang bahwa itu meneruskan ajaran Yahudi yang murni juga terbantahkan karena suara terbanyak menolak ketuhanan Yesus itu sendiri gitu loh, secara fakta ini gitu loh. Ya, kita lanjut. Yang bapak-bapak gereja kita ini ya, saya bisa tambahkan ya. Ya, ada Ibu Yani ya, silakan. Jadi begini, secara janji itu untuk seluruh bangsa Yahudi. Gitu kita ya. Jadi bukan hanya untuk orang yang sudah terima Yesus, tapi Yahudi. Janji Tuhan itu setia kepada satu bangsa. Nah, kita kalau lihat telusuri lagi, kita kalau belajar lebih dalam, di akhir nanti ya, di akhir zaman nanti, Tuhan akan membawa seluruh orang Yahudi untuk bertobat terima Tuhan Yesus. Nah, saya kebetulan memang dulu saya sekolah di Amerika dan dosen saya. Kita tanggapin dulu ya dari Ibu Suryani ya. Dia mengatakan bahwa seluruh orang Yahudi jadi akan menerima pertobatan. Berarti Tuhan nggak adil.
orang Yahudi yang hidup sekarang atau yang sebelumnya berarti nggak diterima dong, karena sudah mati duluan. Kalau kebenaran itu mengatakan seperti ini yang disampaikan Ibu Suryani, seluruh orang Yahudi akan menerima Yesus nanti, berarti orang yang tidak menerima kan tidak selamat tuh. Berapa ribu, ratusan miliar yang sejak zaman dulu kemudian sampai sekarang itu kan belum menerima, berarti kalau dia mati nggak selamat. Tapi kemudian dikatakan oleh Ibu Suryani mereka akan selamat nanti menerima Tuhan Yesus. Nah, berarti itu hanya orang-orang tertentu saja dari orang Yahudi. Mungkin di akhir zaman nanti mungkin seluruh Yahudi mungkin bisa menerima, tapi sebelumnya sampai buktinya saat ini tidak menerima. Bagaimana suatu kebenaran keajaran itu kalau mengatakan seperti ini? Hanya berpihak ke suatu masa, hanya berpihak ke suatu zaman, kemudian menggeneralisir bahwa dia dalam posisi membuat sama gitu loh. Ini kan suatu ajaran, suatu pemahaman yang sudah sangat lemah. Posisinya menggeneralisir suatu ajaran dengan berfokus kepada suatu masa atau suatu zaman tanpa mempertimbangkan umat atau kaum yang hidup pada saat sekarang atau sebelumnya yang tidak menerima itu gitu loh. Ini tidak ada dipertimbangkan oleh Ibu Suryani Panto dalam hal ini. Ada beberapa orang Yahudi asli, dan sekarang mereka punya satu persekutuan ya, yaitu orang nama, dan mereka punya majalah Chosen People, orang pilihan. Dan Alkitab juga mengatakan oleh karena mereka menolak Yesus sehingga mereka tersebar ke seluruh dunia kemana-mana ya. Dan kemudian yang sangat luar biasa, sekarang orang Yahudi banyak sekali yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Dan ketika orang-orang Yahudi sudah kembali ke negerinya, ke Yerusalem, nah di situ waktu Tuhan sudah dekat. Waktu Tuhan itu sudah dekat. Jadi kita melihat di sini, walaupun mereka ini sekarang menyangkal, tetapi kasih Tuhan itu nggak pernah berubah terhadap orang Israel. Kan di sini suatu keanehan kembali ya. Ini suatu keanehan. Jadi walaupun katanya orang Yahudi itu menyangkal, tetap itu diberi selamat. Kan aneh, dikasih kasih ke Tuhan. Kan aneh nih. Berarti ada suatu bentuk pengecualian suatu ajaran ini. Selain orang Yahudi tidak selamat walaupun dia menyangkal. Tetapi kalau orang Yahudi dikatakan selamat oleh Ibu Suryani Panto. Ini suatu bentuk jawaban dalam posisi pembahasan yang ngalur ya, saya nilai suatu ketimpangan kembali, tidak menghargai umat yang lain yang menyangkal juga ketuhanan Yesus itu. Nah, orang Yahudi menyangkal dikatakan masih selamat, dikatakan masih baik ya, tapi begitu orang lain yang menyangkal tidak, dengan alasan di Yahudi katanya ada keistimewaan walaupun menyangkal. Ini kan suatu bentuk pemahaman yang kalau menurut saya sangat dangkal kembali kita dengar ya. Terhadap kita ini orang Israel cangkokan aja ya, karena kasih karunia. Justru karena mereka menolak, akhirnya keselamatan datang pada kita, itu cara Tuhan. Tetapi akhir nanti orang Yahudi akan dibawa kepada Yesus ya. Jadi memang itu pelajarannya panjang ya, tetapi itu ya di hari nanti juga, bahkan di hari pada zaman antikristus nanti Tuhan mengutus ya Musa, Elia ya untuk datang juga menyatakan kebenaran, dan orang-orang Yahudi akan meratap dan akhirnya mereka semua akan terjadi pertobatan massal dari bangsa Yahudi. Jadi kalau kata loh kok orang Yahudi begitu dikasihi Tuhan ya dia umat pilihan. Sampai akhir Tuhan sedang tetap bekerja sampai kepada mereka pertobatan ya. Iya. Jadi itu ya. Jadi sudah jelas ya dari Ibu Suryani Panto mengatakan umat pilihan. Jadi walaupun dia menyangkal Yesus, dia nanti bertobat. Tetapi permasalahannya sebelum bertobat, orang Yahudi ini kan dikatakan ini dalam posisi ini jawaban berstandar ganda namanya. Di satu sisi kalau dia menyangkal tidak selamat, tapi dikatakan dia juga bakal selamat. Ini suatu penjawaban pembenaran yang sangat lemah dalam posisi ini oleh Ibu Suryani ya. Ya, ini saja yang untuk menganalisa ya jawaban-jawaban dari kawan-kawan di room Ibu Tiwatimena. Mohon maaf. Wassalamualaikum.